Kembali lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia, Ngopi Sore, bersama saya Reza Syawawi. Kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu mantan Sekjen TI selama beberapa periode. Nah, sangat dikenal ya. Ini Mas, kita bersama dengan Mas Dadang Trisasongko. Ya, apa kabar Mas? Baik, sehat semua ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang KPK. Nah, kalau sekarang kan kita kemarin Mas Dadang kalau nggak salah kan ikut sebagai salah satu Panelis tamu di dalam proses wawancara kemarin ya. Ya. Nah, mungkin itu dulu kita mau dikulik ya itu. Mau apa istilahnya ya, kira-kira perasaannya gimana tuh dilibatkan di dalam proses seleksi di tengah situasi KPK yang mungkin ya kalau kita mau ukur dari selama 10 tahun atau 20 tahun mungkin ini mungkin titik terendah. Nah, gimana situasinya di dalam sebenarnya, Mas? Ini kalau saya melihat begini ya, di awal proses seleksi gitu, lalu banyak sebetulnya yang kawan-kawan kita di luar pemerintahan yang masuk juga mendaftar gitu ya. Apa artinya? Artinya juga teman-teman yang mendaftar itu kan juga punya harapan bisa memperbaiki situasi. Terutama internal dan bisa kontribusi terhadap pemberantasan korupsi melalui kewenangan-kewenangan KPK. Sekalipun pasti mereka juga sadar bahwa ada berbagai keterbatasan gitu ya dengan undang-undang barunya. Nah, atas dasar itu saya juga ketika ditawari masuk untuk menjadi panelis tamu, saya juga berpikir oke, dalam situasi tidak normal, kerangka regulasinya, kalau kita bisa menemukan orang yang satu punya integritas, punya kompetensi, punya keberanian gitu ya, itu ya bisa memberikan inilah, tidak makin terpuruk kira-kira begitu. Mewarnai proses ya. Ya, karena kan bagaimanapun juga kalau orangnya tepat gitu ya, punya integritas tinggi, independen gitu, dia lebih tidak mudah dikendalikan walaupun ada kemungkinan dikendalikan gitu ya. Tapi sebesar apa sebenarnya posisi Mas Dadang? Ada beberapa ya, ada 3 atau 4? Ada 4. Jadi kan Dewas ada 2 ini kan kelompok calon ya, satu Capim, satu calon anggota Dewas. Masing-masing ada 2 panelis tamu. Mas Dadang saya di Capimnya, bersama Pak Ruki, mantan pimpinan. Seberapa besar ininya kans dari orang yang dilibatkan di luar itu terhadap proses seleksi? Kan saya diberi hak untuk memberi nilai ya. Dan bertanya bebas karena tidak ada arahan juga. Jadi saya lebih banyak mendengar, mengumpulkan informasi dari teman-teman di luar. Ya. Mungkin yang pansel dia punya sistem, punya akses ke mana-mana informasinya ya. Tetapi kami juga punya akses ke teman-teman yang melakukan investigasi. Dari situ saya tanya dan dari situ saya memberi nilai gitu ya. Walaupun saya juga tahu bahwa masing-masing orang punya kewenangan memberi nilai gitu ya. Jadi tidak apa-apa, yang penting bisa mewarnai proses. Kalau menurut saya itu satu sumbangan daripada tidak ada yang mengimbangi mereka. Gitu. Terus ini mungkin kita flashback dulu ya, maksudnya kita kembali lagi sebenarnya membaca situasinya mungkin agak jauh ke belakang. Nah, misalnya kalau kita bandingkan ini dengan situasi KPK di eranya SBY dengan eranya Jokowi, mungkin sudah cukup pas ya, karena ini 10 tahun dan Jokowi ini hampir 10 tahun, ini kurang mungkin 1 bulan atau beberapa minggu. Nah, kalau Mas Dadang sendiri melihat situasi pelemahan KPK ini kan sebenarnya hampir sama ya, modelnya, caranya gitu ya, dari mulai proses kriminalisasi, belum lagi revisi undang-undang sampai kepada proses seleksi. Nah, itu gimana Mas Dadang secara umum dulu nih melihat SBY itu seperti ini dulu dan di eranya Jokowi ini seperti ini? Ya, jadi kalau sepertinya di masa SBY ada cicak buaya, ya, cicak buaya 1 ya, zamannya Bibit Samad, lalu Chandra Hamzah. Tapi sebetulnya di masa itu juga ada
mulai ada usulan merevisi Undang-Undang KPK. Itu masuk prolegnas itu, sering masuk ya. Sudah masuk lah begitu ya. Tetapi jadi begini, kalau saya bandingkan ya, secara di masing rejim gitu, di masa SBY mereka menghandle kasus cicak buaya itu lebih cepat gitu ya. Oh, penyelesaiannya dia lebih cepat gitu ya. Penyelesaiannya lebih cepat, responnya lebih sensitif terhadap desakan publik gitu ya, kontrol publik gitu. Dan revisi Undang-Undang KPK kemudian dihentikan juga karena desakan publik gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan Jokowi di 2 periode itu sama sebetulnya. Revisinya juga kencang, 2016 itu muncul lagi. Masuk, ya. Dan saya ingat saya secara personal datang ke KSP waktu itu untuk bilang bahwa itu masih zamannya Mas ini ya, sudah Mas Teten, masih Mas Teten. Siapa saya lupa 2016, mungkin masih ya, mungkin masih. Tapi saya langsung menemui Deputi 4 waktu itu, saya sampaikan bahwa saya dapat mandat dari teman-teman CSO. Ini secara politik tidak benar merevisi undang-undang ini dan akan justru melemahkan citra Indonesia di muka internasional dan memperlemah KPK gitu ya. Sinyal yang diberikan pemerintah Indonesia kalau ini direvisi tidak bagus gitu. Saya dengar waktu itu sedang ada rapat antar pimpinan partai gitu ya di istana gitu ya. Terkait revisi ini ya. Terkait revisi. Dengan Jokowi. Jadi Pak Jokowi mengundang pimpinan partai waktu itu, tapi saya menemui di KSP gitu ya. Misalnya masyarakat sipil tidak setuju, menolak gitu ya. Dan entah apa yang terjadi di diskusi di istana antara ketua partai waktu itu ditunda. 2016 ya. 2016 ditunda. Nah, Jokowi memulai karirnya sebagai presiden kepala negara itu dengan kasus kriminalisasi BW. Ya. Samad 2015 ya. 2015 itu awal pemerintahan Jokowi dan terlepas nanti siapa yang ada di belakang itu ya. Tapi itu diselesaikan ya akhirnya, hampir mirip dengan. Itu berlarut-larut kan, berlarut-larut. Itu menunjukkan juga mungkin baru pertama gitu ya konsolidasinya kurang. Ya saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Apakah betul ada tarik menarik di dalam gitu ya. Nah, tapi yang jelas cara itu terulang kembali. Persis sama ya. Jadi. Persis gitu ya. Kemudian bahkan ada yang lebih keras lagi dengan fisik mulai novel gitu ya. Teror ya. Novel, teror dan terhadap penyidik juga ya. Jokowi kemudian mengakhiri periode satunya dengan revisi Undang-Undang KPK gitu ya. Atau memulai lagi ya, 2019 ya. Memulai periode kedua itu dengan revisi. Nah, kalau menurut saya perkembangan ini menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan yang tidak menghendaki kehadiran KPK itu mereka itu belajar kayaknya ya. Gagal di sini dia pakai ini, gagal di sini pakai ini. Nah, cara yang paling sistematik, yang paling ampuh itu ya revisi Undang-Undang KPK. Yang kira-kira bisa cepat dieksekusi gitu ya. Dan waktu itu kan memang koalisi Jokowi di parlemen sangat besar. 80%. Ya. Jadi mau apapun bisa gitu. Nah kalau kita kaitin dengan faktor eksternal ini Mas, yang tadi soal kalau di era SBY itu SBY itu sensitif terhadap suara-suara di luar ya, termasuk di luar negeri ya, maupun di dalam negeri. Nah, itu sebenarnya kontradiktif ya. Artinya kalau di awal-awal Jokowi berkuasa itu kan dia diidentikan dekat dengan kelompok masyarakat sipil ya. Artinya dia mau mendengar orang ya. Kan kita kalau lihat gimmicknya dia itu kan dia bertemu dengan orang, ngajak makan dan seterusnya. Dia artinya dia mendengar orang. Nah itu gimana Mas Dadang melihat perbedaannya nih maksudnya? Selain sebenarnya apa sih yang membuat kemudian dia bisa melawan? Memang tetap ada demonstrasi ya waktu itu ya. Kalau misalnya kita kaitin sama si penangkapan Mas BW, kemudian kasus revisi Undang-Undang KPK yang akhirnya 2019 itu sampai ada yang meninggal kan di beberapa daerah. Nah itu kenapa kemudian itu jadi hilang ya? Jadi dia tidak lagi sensitif terhadap noise yang terjadi di luar-luar itu.
mungkin kita semua tidak peka terhadap gimmicknya itu. Jadi itu kemasan kalau menurut saya ya, itu kemasan. Terbalik ya. Iya, jadi saya sebetulnya begitu kasus kriminalisasi BW Samad dan Novel itu, saya sudah tahu, saya sudah yakin bahwa ini pasti akan lebih buruk ke depan, gitu ya, akan lebih buruk. Dengan momen kriminalisasi lalu begitu kuat dukungan parlemen di situ, itu apapun bisa terjadi gitu ya. Jadi memang banyak sebagian orang yang masih percaya gitu ya. Saya sendiri tidak percaya. Kapan ini Mas tidak percayanya? Ketika BW Samad itu, ya, ketika BW Samad kena itu ya. Ini serius gitu ya. Ini serius dan gini, jangankan suara dari ini. Kalau mau ngomong tentang aspirasi dari luar atau perspektif orang luar terhadap Jokowi, harusnya kan kita lihatnya bisa dari satu modal yang masuk, lalu investasi ya, lalu indeks persepsi korupsi gitu ya. Di dalam negeri sebetulnya kan memang di periode pertama naik nih CPI kita naik sampai 40 gitu ya. Tapi itu ya hanya 40 gitu ya. Tidak, harusnya kita jauh lebih itu. Kalau dibandingkan dengan SBY, kalau menurut saya SBY jauh lebih tipis telinganya. Baik di suara domestik, nasional maupun internasional gitu ya, lebih peka dan lebih cepat merespon gitu. Jokowi kalau menurut saya tidak, Presiden Jokowi tidak terlalu peduli itu suara-suara itu, dan ya kita lihatlah revisi undang-undang KPK protesnya kayak begitu. Kalau saya dia sangat percaya diri dengan dukungan politik. Oke, nah kalau dari sisi seleksi sendiri Mas, ini kan kalau kita lihat misalnya di era Jokowi ini kan. Saya ngopi boleh ya? Oke, silakan lanjut. Lanjut. Nah ini kan ada 3 proses seleksi nih kalau saya baca di dalam beberapa referensi ya. Jadi 2015, kemudian 2019, lalu terakhir ini 2024. Jadi ada 3 pansel ini yang digawangi oleh Jokowi nih. Nah, kalau yang pertama kan kita tahu tuh yang Sri Kandi ya. Yang menghasilkan Pak Agus dan teman-teman itu ada Pak Saud dan lain-lain itu. Kemudian periode kedua itu persis mungkin hampir sama ini dengan peralihan ketika dia dipastikan terpilih dalam periode kedua. Kemudian ada seleksi lagi, waktu itu ketuanya kalau saya tidak salah itu ahli pencucian uang Bu Yenti yang menghasilkan Firly Bahuri CS. Nah, yang terakhir ini nih pansel yang diketuai oleh Pak Muhammad Ateh ya, jadi di BPKP. Nah, ini kalau melihatnya gimana Mas? Dari sisi komposisi pansel ini kita mau fokus dulu ke proses seleksi tadi kan revisi undang-undang. Nah, ini di komposisi itu yang menghasilkan orang-orang di dalam KPK itu sendiri gimana? Iya. Dari 3 ini. Dari 3 itu tentu kalau melihat produknya gitu ya, itu yang pertama tadi itu lebih baik, tetapi juga di kedua itu ada kombinasi antara rekrutmen pimpinan dan revisi undang-undang KPK, lalu ada TWK begitu ya. Turunannya itu punya pengaruh kalau menurut saya ke dalam. Jadi dia bisa jadi memang salah satu variabel kegagalan memilih pimpinan itu ya, menghasilkan Firly dan Lili ya. Jadi akan ada variabel undang-undang. Itu kan berhimpitan tuh prosesnya. Lalu seleksi, kemudian seleksi pimpinan baru kemudian ada tes wawasan kebangsaan dengan konsekuensi beberapa orang baik yang di dalam dikeluarkan gitu ya. Dan ada indikasi nggak waktu itu misalnya soal bagi yang nolak revisi undang-undang ini nggak akan lolos nih? Iya, itu kan sepertinya dulu jadi pertanyaan bagi para calon kan ya. Dan rumornya memang harus ada kesetiaan untuk mendukung undang-undang yang ada gitu ya. Walaupun sebenarnya itu nggak perlu ditanyakan. Kalau orang calon pimpinan KPK kan nggak mungkin juga menolak. Iya kan? Tapi
di periodenya Pak ini ya, walaupun ini waktu itu periodenya Pak Agus itu kan nolak ya. Iya. Mereka nolak ya. Iya, nolak. Walaupun itu mereka sudah mau berhenti. Betul. Kan. Nah. Tapi nolak kan dia bukan anggota DPR yang bisa merevisi gitu ya. Iya. Tidak ada kewenangan, artinya nggak perlu ditanyakan harusnya yang begitu itu. Itu juga seperti kayak intimidasi kalau ada pertanyaan. Tapi yang ini ditanya nggak? Ada yang nanya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Yang saya ngikuti bukan, juga. Ya indikasinya di seleksi wawancara kemarin itu ada nggak? Oh kan saya masuk di pansel ya, di wawancara terbuka. Ya. Tidak ada. Tidak ada ya. Tapi saya tidak tahu di proses sebelumnya gitu ya, kan ada tes psikologi dan lain-lain. Ya. Tapi berarti di wawancara nggak ada yang nanya nih, misalnya Bapak setuju nggak dengan revisi Undang-Undang KPK? Gitu. Tidak. Nggak ada ya. Nah kemudian ini tadi balik lagi soal kronologis tadi ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan eranya SBY, kalau dikaitkan dengan CPI kita, memang SBY itu naik ya, walaupun lambat gitu ya. Yeah. Dia naiknya 1, 2 gitu. Tapi dia naik gitu. Walaupun kecenderungannya memang kadang stagnan juga. Nah, kalau Jokowi kan kalau kita baca misalnya persis dengan proses seleksi KPK, jadi dari 2015 ke 2018 itu makin naik kan. Sampai maksimal itu 40. Yeah. Lalu di 2019 mulai itu turun sampai akhirnya jeblok di 2023. Dan itu relevan dengan CPI kita. Nah, ini kan ada pertanyaan. Apakah memang pelemahan KPK itu menjadi faktor utama tuh di dalam konteks pemberantasan korupsi secara luas di Indonesia ya. Jadi kan ada yang bilang juga kalau CPI itu bukan hanya soal KPK tapi soal institusi lain ya, penegak hukum lain, lembaga-lembaga lain, termasuk misalnya soal bisnis dan lain-lain itu. Itu gimana Mas melihat? Kalau saya melihat itu tidak ada korelasi penuh antara CPI turun dan penurunan kinerja KPK gitu ya, serangan KPK. Tetapi sebetulnya CPI turun itu menunjukkan turunnya komitmen politik Jokowi untuk mendukung pemberantasan korupsi. Yang salah satu bentuknya adalah pelemahan KPK. Itu ya. Jadi variabel KPK ini pendukung aja. Atau salah satu indikator Jokowi merosot ini komitmen politiknya gitu ya. Leadership di pemberantasan korupsinya sangat lemah. Nggak ada dukungan. Jadi misalnya reformasi birokrasi gitu juga nggak ada kabarnya lagi gitu ya. Dan ini kan sinyal internasional kelihatan nih. Begitu yang di atas kendor, yang di bawah upaya reformnya macet gitu, yang dunia usaha pasti akan merespon. Ini kok sulit lagi nih ngurus macam-macam gitu ya di bawah. Nah, sikap ini yang kemudian berkontribusi terhadap CPI gitu ya. KPK mungkin kalau ditaruh di situ itu juga sinyal ada sekian persen kontribusi. Jadi begini nih. Itu pernah saya ucapkan di media pada tahun 2019 waktu revisi. Saya bilang pelemahan KPK ini akan makin memperkuat sinyal negatif yang dikirim ke masyarakat internasional terutama pebisnis bahwa upaya pemberantasan korupsi kita melemah. Dikarenakan proses. Jadi salah satu yang kuat pesannya itu karena revisi undang-undang KPK ini. Ya. Jadi kan logiknya begini nih. Pebisnis yang bersih akan mencari negara yang bersih. Dan pemimpinnya yang serius bersih-bersih gitu ya. Nah, pebisnis yang korup, dia akan cari negara yang korup. Nah, berarti ini kalau kita ngomongin investasi, ya? Investasi paling besar sekarang. Jadi kan gini nih, kalau dari hasil studinya TI kan kelihatan ya. Misalnya di pembangkit itu ya. Itu indeks, bukan indeks skor transparansi incorporated reportingnya rendah. Perusahaan pembangkit yang sebagian besar asing gitu ya. Dan yang hidup di negara yang korup itu pebisnis yang bisa nyuap. Pebisnis yang bersih, wah saya nggak bisa berkompetisi dengan bisnis yang korup begini karena mereka nggak boleh nyuap gitu. Jadi berarti kalau kita lihat ini kan selalu dibandingkan itu dengan ketika kayaknya ekonomi kita baik-baik aja, investasi banyak, ini banyak ada pembangunan smelter, tambang makin banyak. Nah berarti kalau kita mau bandingkan dengan itu sebenarnya investasi yang masuk itu investasi yang sebenarnya minim terhadap aspek-aspek anti korupsi gitu. Iya, jadi yang tingkat integritas bisnisnya rendah gitu. Rendah. Kan kalau data dari hasil evaluasinya TI terhadap pelaksanaan
konvensi anti suapnya OECD, negara-negara OECD, itu kan ada 2 negara yang kalau berbisnis di luar negeri, pebisnisnya itu cenderung nyuap gitu. Satu Rusia, satu Cina. Dan fenomena pebisnis Cina nyuap di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia gitu. Itu kita dengar di mana-mana gitu ya. Jadi yang kalau sekarang misalnya diklaim nih pertumbuhan ekonomi gitu ya, pertumbuhan ekonomi lah, itu pertumbuhan yang ditopang oleh pebisnis yang ini. Ya, yang korup tadi kolaborasi kan. Dengan pejabat publik yang korup gitu ya. Nah, kemudian sekarang kan baru muncul fenomena pendapat daya beli masyarakat turun gitu ya. Karena ini rapuh sebetulnya. Itu kayak kerupuk itu yang lembung itu ya, kerupuk jange itu lah. Jadi walaupun sekarang nggak ada kasus, bisa jadi nanti ada kasus ya. Iya, kalau kan sekarang kita nggak bisa lihat ya, maksudnya investasi yang sedang masuk di Indonesia itu dalam 10 tahun ke belakang itu apakah sudah yang kita tahu kan misalnya di beberapa kasus kan malah kasus-kasus kayak timah gitu kan, itu kan dalam negeri ya. Tapi investasi yang untuk kayak dari pembangunan seperti kereta cepat misalnya, termasuk yang lain-lain itu, nah itu kan belum ada kasusnya. Belum, dan kan terungkap nggak terungkap sebetulnya tergantung pada politik penegakan hukum. Yang diungkap dipilih juga bisa gitu ya. Nah, Indonesia mungkin masih kalau dilihat perekonomiannya, pertumbuhannya gitu, kita itu kan bertahan juga karena banyak mengandalkan sumber daya alam ya. Tapi kalau suatu saat sudah habis dan kita harus berkompetisi menjadi industri benar gitu, problem tata kelola nggak bisa diabaikan gitu. Dia akan dampaknya langsung gitu. Begitu. Sekarang kan orang bilang, udah kau lari aja ke tempat lain, tapi kami masih punya investor lain yang bisa modali pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi pindah ya. Iya. Jadi karena beberapa yang saya baca di media, kita baca di media itu kan ada investasi dari luar negeri ya, perusahaan startup besar itu mau bikin, nggak jadi dia bikin di negara tetangga gitu. Betul. Sebetulnya ini juga yang dibaca mungkin ya oleh para calon investor IKN misalnya. Karena kalau CPI kita itu kan mencerminkan ada 2 keraguan para pebisnis. Satu keraguan terhadap kepastian hukum. Yang kedua keraguan terhadap mereka akan dipalak-palak enggak nih? Ya, ketika mereka ngurus ya. Ngurus macam-macam gitu ya. Berbisnis diganggu terus enggak gitu ya. Nah, kepastian hukum itu penting bagi para pebisnis karena misalnya begini nih, kalau saya punya sengketa akan diselesaikan secara fair nggak oleh sistem peradilannya. Yang kedua, kalau saya ini ada urusan sengketa perdata, tiba-tiba berubah jadi pidana, ya itu kan malapetaka bagi pebisnis. Nah, ini kepastian hukum itu sebetulnya kalau saya mau ngomong langsung ini problem korupsi di lembaga penegak hukum gitu ya. Dan itu selama ini KPK gimana tuh? KPK tidak melakukan apa-apa. Jadi ini kan itu misi KPK harusnya ini yang saya tanyakan juga ketika wawancara itu ya. KPK itu kan punya mandat kalau melihat di pertimbangan undang-undang KPK itu kan membersihkan lembaga penegak hukum gitu ya, supaya mereka juga punya kemampuan satu memberantas korupsi dengan menegakkan hukum dengan benar begitu. Dan itu salah satunya fungsi koordinasi dan supervisi KPK. Dan itu sampai sekarang tidak efektif kalau menurut saya. Setidaknya kalau dibandingkan dengan eranya SBY ya, 10 tahun dengan 10 tahun Jokowi, atau setidaknya misalnya di periode pertama Jokowi dengan periode kedua, itu apakah memang di era Jokowi ini KPK ke penegak hukum itu agak lemah atau gimana? Iya, pasti itu sangat tergantung dengan kewenangan yang sama tetapi kinerja nggak bagus gitu. Itu soal keberanian, soal cara memandang masalah gitu ya. Ya yang periode kedua Jokowi sangat bermasalah gitu ya. Makin turun ya berarti. Jadi ada kecenderungan. Karena misalnya yang soal ini ya, soal yang sepele saja. Kalau mengurus ini kalau suara dari penegak hukum lain kan ya kami yang mensupervisi saya pangkatnya lebih rendah misalnya gitu itu. Padahal ya harusnya tidak ke situ. Ya. Supervisi bisa saja misalnya terkait penanganan kasus ya apalah gitu. Tapi KPK harusnya punya fokus kepada, jadi ini bukan hanya korsubgahnya ya, korsubnya, tetapi juga
memastikan polisi misalnya reformnya jalan ini. Di Kejaksaan reform jalan, Di Mahkamah Agung ya. reform jalan gitu ya. Di internalnya. Jadi bukan soal kasus gitu ya? Bukan, ya kasus ya sama, ada problem supervisi. Jadi kalau kita kan itu kalau ekstrim akan ngambil alih kasus gitu ya. Kalau kita telusuri nih Mas, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal itu tadi ya, kenapa KPK ada buat membersihkan lembaga-lembaga ini. Berarti kalau kita cari misalnya program KPK apa sih yang ada di Mahkamah Agung untuk setidaknya mencegah korupsi di internalnya gitu. Iya, dan bagaimana hasilnya dan juga. Bagaimana hasilnya terus dan apa yang sudah dilakukan KPK. Jadi benar. Termasuk di kejaksaan, di kepolisian. Jadi ngukur kinerja KPK yang paling gampang, apakah mitra penegak hukumnya makin bersih atau tidak. Ya, kalau dia tidak, ya malah makin buruk atau biasa-biasa saja nggak ada perubahan, itu udah gagal KPK dalam menjalankan fungsi sebagai mitra untuk mereform. Jadi ini kalau lucunya, jadi KPK itu sepertinya fungsi penegakan hukumnya aja yang jalan nih ke nangkapin polisi, nangkapin jaksa gitu. Makanya polisinya marah juga kan. Iya. Jadi kalau belajar dari Singapura ya sama Hong Kong, Singapura itu membersihkan polisinya juga dari awal tahun 50-an 40-an begitu. Karena dia tahu bahwa kalau polisinya korup itu akan menimbulkan lingkungan yang penuh kejahatan. Ya, karena dia banyak ya. Iya, dia toleran, penegak hukum toleran terhadap kejahatan gimana? Karena dia terima suap gitu ya. Itu cerita Singapura, cerita di Hong Kong begitu. Jadi memang itu salah satu ya yang mempengaruhi bagaimana KPK kemudian dari sisi kinerja dan mungkin persepsi publiknya jadi malah sebetulnya ya kalau turun. Cicak buaya dan lain-lain dan proses mendorong reformasi di penegak hukum lain itu harusnya jalan itu kalau kepemimpinan nasionalnya kuat. Ya karena polisi di bawah presiden kan. Harusnya presiden gitu ya. Jangan dibiarkan KPK berantem gitu loh. Tapi kemarin waktu pas revisi itu si polisi manggil Jaksa Agung, polisi manggil Kapolri, polisi ngambil ketua KPK ya, belum tersangka waktu itu. Firly terus duduk di istana ngobrol gitu. Itu seperti apa tuh? Apakah memang itu sekedar ya udah kita tenangkan situasi? Orang melihatnya jangan-jangan ya ini cincai sajalah gitu lah pada kalau mau berubah ya ada batasnya lah, jangan kelewatan misalnya begitu tuh. Mungkin kita kan nggak tahu negosiasinya apa. Tetapi yang saya maksud tadi presiden itu bisa memberi tugas yang jelas tegas gitu dengan ukuran kinerja. Jadi kalau nunjuk kepala kepolisian, kamu targetnya ini. Untuk reform gitu ya. Menunjuk Jaksa Agung juga ini. Dan itu ditagih gitu ya. Bukan dibiarkan lalu ada konflik. Ini KPK tidak mampu mendesakkan rekomendasi misalnya. Harusnya presiden yang ngambil alih gitu loh. Tidak dibiarkan ya? Tidak dibiarkan. Nanti kalau udah ribut baru dia panggil gitu. Karena itu kunci kalau menurut saya. Presiden yang punya power dan tahu bagaimana menjalankan powernya gitu. Nah Jokowi ini termasuk apa ini? Gak bisa Pak? Tidak tahu atau? Mungkin tidak tahu atau tidak mau. Saya nggak tahu persis. Tapi ya mesti tahu lah. Masa nggak tahu presiden kewenangan mengontrol polisi gitu ya? Karena yang ngangkat dia. Yang ngangkat dia berarti dia yang harus minta pertanggungjawaban dong. Gitu. Jadi nggak mau kalau menurut saya. Nggak mau ya. Lebih ke political will-nya dia ya. Iya. Itu fungsi kepemimpinan dalam terhadap lembaga-lembaga negara itu begitu harusnya. Terus ini tadi kalau kaitannya sama penegak hukum juga. Ini kan proses seleksi sudah mau hampir di ujung ini. Jadi Pansel akan memilih lagi dari 20 capim dan dewas itu jadi 10 ya kalau tidak salah. Kemudian nanti akan diproses di DPR di periode berikutnya. Ini kan DPR mau dilantik nih Oktober masuk presiden. Nah ini dari 20 yang sekarang itu, ini kan ada indikasi juga tuh soal istilah teman-teman itu kontingen itu. Jadi makin kesini ada penguatan soal kontingen itu. Jadi ini makin banyak nih misalnya dari institusi kepolisian, kejaksaan. Malah kemarin kan sampai jaksa ya kalau nggak salah
kita mengutus orang-orang yang baik. Ya mungkin itu tidak secara mungkin itu tidak bertentangan dengan undang-undang ya atau regulasi ya, tapi ini kita melihatnya seperti apa nih? Kalau misalnya kayak jaksanya makin banyak, kemudian kepolisiannya juga makin banyak, hakimnya juga makin banyak. Nah ini kalau kita lihat dari ya mungkin kalau kita bandingkan lagi dengan era SBY ya, dengan era Jokowi, menurut Mas Dadang ini memang ada penguatan ke arah sana itu yang karena masalah tadi itu soal konflik antara institusi penegak hukum yang kemudian ya udahlah kita rebut aja lah dalam tanda petik ya. Nah, itu gimana Mas Dadang melihatnya? Jadi kan sebetulnya sejak awal kehadiran KPK itu kan kalau dia KPK ini dibiarkan lurus gitu ya jalan penuh dukungan gitu, itu akan mengganggu kepentingan-kepentingan yang tidak benar gitulah ya di lembaga-lembaga penegak hukum lain. Karena sudah bunyi pasal di pertimbangannya saja sebetulnya itu kan sudah agak menyudutkan gitu ya. Nah, mungkin juga dari situ di samping memang ingin mengabdi memberantas korupsi gitu ya, ada semacam keinginan untuk ada orang kita lah di sana gitu ya, ada orang kita di sana. Dan itu dari awal sebetulnya sudah ada tendensi itu. Dari awal yang mana nih? Dari awal seleksi KPK, yang sekarang? Awal KPK. Karena sinyal dari teks undang-undang gitu ya, sehingga apakah itu perwira aktif atau personel aktif atau pensiunan yang membawa aspirasi gitu kan, itu mungkin tidak ada masalah gitu ya. Nah, tetapi kemudian ini kan jadi di setiap pansel dan juga di elit politik itu ada semacam pemahaman yang sengaja salah gitu ya, bahwa ini seolah-olah harus merepresentasikan institusi itu gitu ya, supaya koordinasi lancar. Nah, ini sesat ini kan, ini sebenarnya sesat pikir para elit politik dan ya pansel kalau nuruti itu ya, karena nggak ada teks undang-undang ini harus dari kepolisian, harus dari jaksaan, harus dari Mahkamah Agung bahkan gitu ya, atau bahkan harus ada auditor gitu ya, nggak ada juga gitu ya. Nah, ini murni sebetulnya kontestasi politik nih, merebut barang satu lembaga yang punya power, punya potensi akan bisa merusak kepentingan sebetulnya di masing-masing institusi itu. Tapi kalau di institusi ini memang benar kepentingannya itu, harusnya nggak perlu harus ada begitu gitu kan. Kalau ada representasi yang kemudian bahkan di endorse gitu ya, itu kan ada problem nanti, ada konflik kepentingan nih. Ya loyalitasnya jadi loyalitas ganda gitu ya, apalagi yang aktif gitu, itu loyalitas ganda. Dan sekarang kayaknya kalau polisi masuk itu nggak perlu, harusnya kalau menurut saya ya, harusnya berhenti pensiun, harus mengajukan pensiun ya kalau diterima gitu ya. Kalau diterima sebagai kalau diterima lolos harusnya ambil pensiun harusnya, walaupun nggak ada di undang-undang ya. Tetapi kalau melihat misi utama KPK membersihkan itu, jangan sampailah orang di sini tapi di sini tapi sebenarnya orang di situ gitu mungkin ya. Maksudnya dia kan di sini cuma 5 tahun ya. Iya. Jadi kalau dia nanti ganas di sini nanti ketika udah pensiun 5 tahun. Nanti balik di sini nggak dapat apa-apa saya gitu. Balik kan. Dia nanti nggak dikasih kursi. Betul. Jadi harusnya kalau menurut saya, dan ini seruan saya sebetulnya, siapapun dengan latar belakang apapun, untuk menghindari pelemahan KPK yang lebih lanjut begitu, kalau memang niatnya ingin membantu menguatkan pemberantasan korupsi, yang masih punya jabatan resmi menjadi penegak hukum sebaiknya mundur kalau udah diterima. Oke, jadi berarti ini karena banyak polisi, banyak jaksa nanti. Iya. Karena kalau kita belajar dari yang periode yang sedang berjalan sekarang, itu kan Firly masih aktif tuh sampai pensiun kan, sampai di akhirnya pensiun. Berarti harus ada semacam komitmen ya, karena dari sisi undang-undang nggak ada ya. Nggak ada. Itu masing-masing orang harusnya, tapi dan juga berdasarkan kepantasan lah itu, kepantasan. Masa jadi menantunya sini tapi juga menantunya sana gitu. Nggak boleh. Bersilang-silang dia kepentingannya. Nggak boleh. Nah ini tentu nanti ini ada
setelah nanti diseleksi oleh pansel kan diserahkan. Nah, berarti ini kan kesempatan terakhir Jokowi nih. Menyerahkan kan itu nggak bisa ditolak ya. Jadi sebetulnya ya ini juga tergantung Jokowi ya. Tapi kan banyak juga harapan udahlah jangan diputusin sekarang. Kan bisa begitu karena nggak ada kewajiban juga dia harus putusin sekarang. Iya. Iya kan? Panselnya tetap bisa bekerja kan? Iya, misalnya ditaruhlah sudah diserahkan kan pansel punya mandat waktu ya. Serahkan ke Jokowi. Tapi Jokowi kan bisa postpone dulu. Misalnya nunggu pemerintahan baru gitu ya. Nah nanti kalau yang baru dilantik, terus yang 10 ini diapain? Diseleksi ulang? Enggak ya? Enggak, kan ini Presiden Indonesia sama nih, orangnya saja yang ganti. Gitu kan. Bukan berarti kepres pengangkatan panselnya dibatalkan gitu kan. Dengan produk-produknya. Ya artinya berarti kan panselnya bisa aja bekerja di waktu yang berbeda ini, di waktu rezim yang berbeda. Ya. Atau diperpanjang lah panselnya kalau itu dianggap sudah mau habis gitu ya. Dianggap misalnya ketika 10 ini muncul terus ini apa ini gitu ya. Iya. Seleksi lagi misalnya. Itu memungkinkan sebenarnya. Memungkinkan tapi Prabowo apa akan begitu gitu ya kan temanya melanjutkan. Keberlanjutan ya. Iya. Nah ini agak susah ini kalau keberlanjutan. Agak aneh kalau berharap begitu ya. Tetapi ini kan juga gak banyak pilihan ya mau ditunda. Itu yang nanti yang milih Prabowo gitu ya. Apakah pilihan Prabowo sama dengan atau akan berbeda. Tapi kalau melihat janji politiknya akan melanjutkan gitu ya. Apa bedanya gitu mau nunda atau tidak itu. Itu sih kalau menurut saya dan ya ini sekali lagi ngetes para pemimpin ini itu ya dia mau serius enggak tangani korupsi ini. Gitu. Nah ini kan kita ini mau tidak mau ya ketika nanti siapapun nanti yang akan disodorkan ke DPR maupun yang dipilih oleh Jokowi nanti pansel nanti 10 itu kan mereka ini akan bekerja di bawah undang-undang yang lemah ya. Iya. Jadi ini ibaratnya kalau kita istilahnya itu undang-undangnya buruk, tapi orangnya baik nih, atau setidaknya dia punya integritas lah, tidak punya kepentingan dan seterusnya. Nah ini lebih parah kalau misalnya ketemu dia undang-undang yang lemah, tapi kemudian orangnya juga bermasalah. Yeah. Nah ini gimana nih? Harapan kita kan tentu seleksinya menghasilkan orang-orang yang menurut kita punya integritas yang. Kalau saya masih ada lah dari beberapa orang yang diseleksi itu. Nah, misalnya kalau mereka terpilih nih Mas, kira-kira mereka akan bisa bekerja nggak dengan undang-undang yang sekarang itu? Kita anggaplah nanti misalnya rezim berikutnya itu nggak akan merevisi undang-undang KPK. Ya bisa, kalau saya masih bisa ya, masih bisa. Yang penting itu dia, kan kalau trennya kriminalisasi atau ada sandera kasus gitu ya. Kalau ada pimpinan yang punya masalah begitu, itu riskan gitu ya. Sehingga sebetulnya harus dicari betul yang nggak ada beban masalah hukum sebetulnya. Nah selain itu, kalau dia orang bersih maka dia harus berani, asumsinya begitu. Ini kan begini nih, revisi undang-undang KPK itu mungkin KPK tetap akan menangani kasus-kasus yang bisa juga high profile. Tapi kan soal pilihan siapa yang diurus ini. Diambil ya. Nah, siapa gitu kan. Itu kan bisa saja itu KPK itu bisa jadi alat politik gitu lah. Nah, kalau secara kan di dalam undang-undang masih ada nih ini sebagai dalam hal penegakan hukum dia tidak bisa diintervensi. Bunyinya masih begitu. Ya masih independen lah bahasanya. Masih ada gitu ya. Nah, pimpinan KPK yang dipilih harus berpegang pada itu dan berani mengatakan tidak kepada pesanan-pesanan. Stick pada bukti. Kalau penegakan hukum harus bukti. Dan sebenarnya banyak juga aspirasi begini nih. Kan di berbagai sebelumnya kan sudah banyak juga wacana. KPK ini kasus-kasus yang terkait dengan pencucian uang kok kecil sekali. Itu ya. Padahal PPATK ngasih data banyak ya. Banyak sekali, ribuan gitu ya ke penegak hukum, bukan hanya KPK, kepolisian, jaksa gitu ya. Fokus itu saja, itu ya. Taruhlah 70% resource-nya ke situ gitu. Itu bukti sudah
lumayan gitu ya, tinggal dibangun saja kasusnya gitu ya. Orang juga tidak, pimpinan juga kalau ke depan kalau saya juga tidak, jangan terlalu tergoda dengan publisitas. Tapi kalau sekarang, kalau kita kemarin Pak Nawawi atau siapa ya bilang jangan terlalu berharap dengan KPK. Jadi dia mengatakan jangan terlalu punya ekspektasi tinggi dengan KPK sekarang. Nah itu memang jadi ya itu termasuk orang-orangnya. Sekarang nggak tahu yang dimaksud sekarang itu ya, zamannya Pak Nawawi sendiri atau yang ke depan gitu ya, atau ini institusi itu ya. Kalau saya tetap itu tadi, kalau agenda masyarakat sipil kan jelas ya, revisi Undang-Undang KPK, rekrutmen yang fair, transparan, akuntabel gitu ya. Nah kalau dua itu kan ideal gitu ya. Tetapi dalam hal tidak ideal, sementara masih diperjuangkan revisinya, itu pimpinan yang punya integritas, independensi itu mutlak. Kalau enggak nanti KPK terseret-seret jadi alat politik. Kalau sekarang jadi alat politiknya penguasa sekarang, itu nanti kalau yang berkuasa lawan politiknya, dia lagi yang dikena ya. Yang disasar itu karena dia mulai membangun tradisi menyasar lawan politik gitu. Saling menyandra ya. Iya, jadi nanti bisa kena juga dia gitu ya. Bisa jadi korban nanti yang sekarang berkuasa gitu. Berarti nanti ketika di DPR itu bisa jadi tawar-menawar politik juga berarti ya. Bisa jadi. Dan ini kan bahaya ya, di negara yang korup, proses pemberantasan korupsinya itu terkunci karena itu saling menyandra, menyandra kasus gitu ya. Itu kalau sudah begitu, kalau saya perlu satu gerakan yang jauh lebih besar ya untuk mengoreksi. Nah ini terakhir Mas, ini soal karena mungkin dalam hitungan minggu ini akan berubah nih rezimnya. Nah tadi dengan undang-undang yang lama dengan pimpinan KPK, calon pimpinan KPK yang baru akan dipilih. Nah kira-kira gimana nanti itu perlakuan ya, atau mungkin political will dari rezim berikutnya ini ya. Ya. Mungkin dalam bacaan yang umum saja misalnya, bagaimana nih nanti Prabowo Gibran ini melihat KPK. Jadi nanti kan tugas pertama dia adalah nanti kan melantik tuh. Setelah diserahkan ke DPR kan DPR milih tuh nanti dia lantik. Nah itu kansnya gimana? Apakah dia akan biarkan saja seperti misalnya yang terjadi sekarang? Ya udah setelah revisi biarin aja dah. Dia mau jalan seperti apa? Nah ini gimana kans Prabowo misalnya? Apakah dia akan secara politik akan mengembalikan undang-undang KPK yang lama begitu atau gimana? Atau mungkin akan sama saja? Atau malah lebih parah misalnya? Kalau melihatnya juga ke partai pendukung ya, tidak hanya Prabowo gitu ya. Partai-partai ini ada nggak yang dulu melawan waktu revisi undang-undang KPK? Ya, siapa saja yang dulu oposisi waktu revisi undang-undang KPK? Kita lihat. Kalau itu sebagian besar masih ada di Kim Plus, itu nggak ada harapan berarti. Nggak ada harapan. Siapapun presidennya gitu ya, nggak ada harapan. Jadi artinya ya melanjutkan gitu ya, melanjutkan dengan status quo undang-undang KPK yang sekarang gitu ya. Iya, dengan situasi. Yang kedua, kalau misalnya Prabowo punya standing position yang meneguhkan begitu, oke saya akan gitu ya. Dia juga ada risiko diguncang di parlemen juga gitu ya. Ditekan ya. Dia siap nggak dengan risiko itu gitu. Kan indikasinya juga bisa dilihat nanti apakah undang-undang perampasan aset akan disahkan. Dibahas gitu ya. Misalnya gitu tuh. Indikasi-indikasinya ke situ. Kemudian apakah wakil presiden akan diberi peran yang luas. Karena wakil ini proksinya Jokowi. Dia punya masa lalu ya. Nah, ini yang memegang tiket keberlanjutannya di dia ini. Kalau dia diberi kekuasaan yang besar apalagi untuk ngurus misalnya kalau zamannya Pak Budiono dulu itu kan untuk pengawasan macam-macam kan di Wapres tuh gitu ya. Nah, kalau misalnya wakil presidennya punya kewenangan besar untuk ngurusi yang begitu-begitu ya kalau saya agak makin tidak yakin ya. Wassalam lah gitu ya. Selain keberlanjutan, ada
masa lalu ya. Betul, ada kepentingan menjaga masa lalu gitu. Dan kalau ngomong soal bagaimana respon internasional, nanti kita lihat tuh CPI itu bagaimana merespon pemerintahan yang baru, gitu ya. Nanti kita lihat lah. Dia bisa turun, bisa stagnan kalau menurut saya. Ya mungkin nanti mungkin rapornya Jokowi terakhir yang 2024 ya. Itu hasil kerja sekarang ini ya. Sekarang. Dicek di Januari nanti itu. Di Januari nanti ya. Itu. Berarti ini kita mungkin menunggu ya. Jadi situasinya apakah nanti Pansel akan menyerahkan ke Jokowi, lalu Jokowi akan postpone, atau nanti dia akan langsung serahkan ke DPR yang sudah dilantik, kan lebih dulu dilantik ya. Iya. Nah terus ini masyarakat sipil ini gimana Mas? Melihat situasi politik yang seperti tadi itu, yang kita akan melihat dengan rezim yang baru, posisi kita dengan KPK itu nanti akan seperti apa? KPK itu kan pengguna anggaran negara ya, jadi dia harus diawasi, itu ya. Sebagai siapapun KPK ya, di dalamnya harus diawasi, apalagi kondisi sekarang gitu ya. Apalagi busuknya KPK kan udah sampai di bawah-bawah nih, di petugas rutan begitu ya. Artinya kerusakannya udah parah. Jadi teman-teman masyarakat sipil kalau menurut saya mengawalnya jauh harus lebih dahsyat lagi untuk KPK. Siapapun yang ada di dalam nanti pimpinannya. Bukan dibubarkan ya? ya Pak. Gimana dibubarkan malah kacau lagi nanti. Lebih kacau ya? Iya. Kacau. Yang ada harus kalau menurut saya harus lebih diawasi, lebih ketat ya. Apalagi misalnya begini, kalau dibubarkan solusinya apa? Menyerahkan ke kepolisian, ke kejaksaan. Pilihannya itu kan? Iya kan? Tidak ada pilihan berarti. Saya tidak termasuk yang setuju untuk dibubarkan. Enak aja gitu ya. Nanti yang lain seneng dong. Itu ya. Jadi ya mungkin kita akan melihat lah perkembangan politiknya ya. Karena kita kan tidak tahu juga nanti rezim berikutnya itu akan punya posisi seperti apa dengan seleksi pimpinan KPK termasuk DPR nih, karena kita mungkin DPR-nya juga akan berubah nih komposisinya, atau bahkan ya bisa jadi lebih kuat lagi nih rezim berikutnya terhadap komposisi dukungan di kita lihat juga misalnya gini nih, ini kalau pemimpin baru biasanya kan heboh ya. Jokowi dulu kuatkan KPK, nambah penyidik, anggaran dinaikkan gitu ya. Itu satu, itu pernah. Dan sekarang prank gitu ya. Kemarin Pak Prabowo kan menyampaikan juga kita kejar koruptor anggaran sampai ke mana? Mana itu? Ke antariksa apa ya tadi ya. Jadi ke Kutub Utara. Ke Kutub Utara gitu ya. Itu juga orang akan menyimpan itu memori itu untuk nagih. Jangan sampai koruptornya lari ke Kutub Selatan, ngejarnya ke Kutub Utara gitu ya. Oke, Mas Dadang, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin nanti kita akan kembali lagi di dalam tema-tema berikutnya. Mungkin tema-tema yang kayaknya kalau pemerintahan baru perlu bikin lagi yang seru. Atau setidaknya nanti pas selesai pansel ini, jadi nanti tanggal 27 analisis orang-orang ya. Iya, analisis orang-orang yang apakah benar nanti itu ada kontingen-kontingen itu makin gede apa gimana. Saya kira itu. Terima kasih Mas Danang. Mas Dadang, terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.